membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal Amin ya rabbal alamin. Yuk kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah mengawali kegiatan hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Sekarang kita belajar tentang hadis. Yang kita bahas adalah hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari yaitu hadis tentang turunnya wahyu. Jadi hadis tentang turunnya wahyu. Saya share di grup dulu ya. Tapi kalau ini hadisnya agak panjang, tapi tidak apa-apa. Hadis nomor 2. Yaitu tentang turunnya wahyu. Namanya setelah wahyu. Di sini ada yang pernah belajar kitab Bukhari? Belum ya? Belum Ustaz ya? Belum Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Belum. Ini hadis nomor 1 ya? Hadis nomor 2, kita nomor 2. Hadis nomor 2 tentang. Bentar, saya ambil kitabnya dulu ya. Kayaknya nomor 1, Ustaz. Umi dapat bukunya dari mana, Umi Heni? Aku cuma ngelihat ininya aja sih, bukunya aja di YouTube, tapi belum sempat beli. Dulu pernah punya buku Sholihin Rodi apa tuh namanya? Rodiyatus Sholihin apa ya? Tapi buku lama, cetakan lama. Rodiyatus Sholihin. Itu cuma kumpulan hadis gitu, bukan khusus dari Imam Bukhari. Kalau kitab Bukhari itu ada 4 jilid. Kitab Bukhari ada 4 jilid. Ya, betul, banyak. Jadi kitab tentang wahyu ya, hadis nomor 2 tentang wahyu. Nah, saya tulis dulu. Jadi turunnya wahyu. Turunnya wahyu
bagaimana Rasulullah SAW menurunkan wahyu. Jadi ini saya share di ini ya, di grup kelas Tahsin Akhwat ya. Ada kan teman-teman? Udah semua di situ ya. Jadi waktu itu saya belajar ini ketika tahun 2011. Sekarang udah 2022 ya. Ya. 11 tahun. Saya foto ini. Jadi kalau kitab saya gini. Biar teman-teman tahu. Saya tuh ada saya tulis, kemudian saya catat lagi. Ini sama Kiai Uzairon Tefor Abdillah. Nah, itu nama kitabnya, kitab. Nah, jadi kita ngaji. Sebenarnya ini tuh pembahasan yang begitu berat-berat ya. Tapi teman-teman merasa berat nggak? Insya Allah tidak, Ustadz. Ya. Karena kenapa diganti? Dulu kan kita hadisnya pilihan ya. Jadi saya pilih-pilih hadis, saya cari-cari hadis pilihan. Saya cari yang pendek-pendek. Tujuannya tuh biar teman-teman ngapalin gitu. Hafalin, ngaji, dihafalin, terus dibahas, dihafalin. Tetapi berjalannya waktu sepertinya berat ngapalin hadis ya teman-teman semua ya. Betul, karena sudah lansia kebanyakan. Iya, karena berat. Kalau yang panjang susah. Iya, kayaknya aduh berat sekali gitu. Iya, yang panjang-panjang. Terus yang panjang baca aja. Berat lah pokoknya. Udah kita bahas pertama ini Arba'in Nawawi, Riyadus Sholihin ya, yang sama Ustadz Bukhari apa namanya? Riyadus Sholihin. Terus Arba'in Nawawi. Iya. Terus Arba'in Nawawi udah kita Bukhari aja. Di Bukhari ini saya dapat sanad. Jadi silsilah Bukhari itu sampai ke Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Tetapi namanya bukan Rio Giovanni Nur Muhammad. Di sanadnya itu namanya Muhammad Umar. Jadi nama pesantren saya itu adalah Muhammad Umar. Karena waktu awal pesantren ditanya namanya siapa, nama saya Rio Giovanni. Terus agak kaget Kiai, nama Rio Giovanni. Nah, ini daerah diganti namanya Muhammad Umar. Muhammad Umar. Kaget, Ustadz. Kenapa? Kenapa kok kaget? Iya, namanya Rio Giovanni kan pesantren itu calon kiai gitu. Oh, terus diganti nama menjadi Muhammad Umar. Jadi ketika sowan gitu pas santri baru, waktu itu santri baru, namanya siapa? Rio Giovanni. Nama Rio Giovanni, namanya bagus. Ini kan mau pesantren, kemudian nanti dipanggilnya pesantren kan mau dicetak jadi kiai, nanti kan kurang mantep katanya sambil bercanda. Kiai Haji Rio Giovanni kan kurang pas kayaknya ya. Tapi nama asli kan Ustadz?
Asli Rio Giovanni itu nama akte, ada ininya. Asli namanya. Tapi Oh, kalau tapi ditemu sekarang enggak, kalau sekarang ya Rio Giovanni lagi, tapi kalau semua nama ijazah syahada saya itu Muhammad Umar semua. Yang oh gitu. sanad Quran, sanad hadis, terus sanad kitab-kitab yang lain itu tuh Muhammad Umar semua. Memang pas saya lihat juga nggak ada yang namanya bukan Islami, semua namanya Islami semua. Tapi ya ada hikmahnya lah. Muhammad Itu Umar Rio Giovanni wes ya, panjangan. terusnya gitu. Ya gitu ya. Jadi kita belajar tentang Panjang. Babul Wahyu ya. Kitab Babul Wahyu yaitu membahas tentang wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan atau komunikasi antara Tuhan kepada Rob dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan. Jadi kemudian diabadikan, ditulis di dalam Al-Quran, Mushaf. Nah, jadi kenapa ditulis di Al-Quran, diabadikan? Karena agar kita manusia yang hidup setelah baginda Nabi Muhammad SAW kita mengetahui jalan-jalan yang benar. Jadi wahyu itu ini hadisnya pendek tapi itunya panjang. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf dalam menceritakan Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarona. Jadi kalau ngaji hadis kayak gini. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarona Malik an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Gitu kayak seperti itu. Jadi itu namanya silsilah atau riwayat yang nyambung. Jadi tidak katanya-katanya. Jadi kalau Imam Bukhari kalau meriwayatkan hadis itu tidak katanya-katanya. Jadi memang benar silsilahnya nyambung dari sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutnya hadis sahih. Hadis sahih itu bukan berarti hadis yang meriwayatkannya bukan Imam Bukhari bukan berarti nggak sahih. Paham ya? Nah, jangan sampai kita punya pemahaman hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis riwayat An-Nasai, hadis riwayat Abu Dawud. Ini nggak sahih nih, nggak juga. Itu ulama-ulama besar semua. Hanya saja Imam Bukhari itu menyusun kitab namanya Sahih Bukhari. Jadi menyusun kitab yang kumpulan semuanya hadis-hadis sahih. Ya, ada juga kitab-kitab kayak Imam Tirmizi itu juga menyusun kitab-kitab, tapi Imam Tirmizi juga memasukkan hadis-hadis yang statusnya hasan, bagus. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya ya? An Abi Aisyah, an Abihi, an Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha annal apa namanya? Inna auhayna ya, annal Haris. Sesungguhnya Haris ibnu Hisham radhiyallahu anhu sa'ala bertanya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata ahyana, ahyana ya'tini. Jadi bagaimana caranya wahyu turun kepadaku, kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincingnya lonceng. Jadi suara kayak kayak lonceng-lonceng gitu ya. Jadi ya ini mislas solatil jarasi. Ya, jadi lonceng. Dan cara ini yang paling berat buatku. Mungkin kayak kering kan bikin pusing kan. Mungkin itu kayak gemuruh gitu loh mungkin. Allah alam lah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa huwa asyadduhu alayya. Itu seperti suara lonceng, dan cara ini yang paling berat. Asyadduhu itu berat. Ya. Alayya fayufsamu. Lalu berhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Anna waktu wa'isu anhu maqala, ya, disampaikan. Dan terkadang datang merupai malaikat. Malaikat datang menyerupai seorang laki-laki. Jadi malaikat itu kadang berubah seperti laki-laki. Wa ahyayna yatamassalu li wa laqad ra'aitu yanzilu alail wahyu. Jadi terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki. Lalu berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak waktu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, seperti malaikat Jibril memberikan wahyu yang pertama, ya, memberikan wahyu yang pertama, kemudian Rasulullah gemetar ya, gemetar kepadaku. Maka kemudian Aisyah berkata, qalat ma yaqulu, yang berkata Aisyah, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, fi yaumin syadidil bardi, pada suatu hari yang sangat dingin. Ya, yang sangat dingin. Ya, kemudian entar sebentar ya. Berkeringat, melihat keringat di dahi. Iya, ngelihat keringat, jadi bercucuran, jadi begitu berat ya, begitu berat menerima wahyu, perintah-perintahnya atau larangan-larangannya, ya. Jadi subhanallah banget. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum menerima wahyu,
Rasulullah SAW disuruh apa? Disuruh untuk menyendiri. Rasulullah SAW disuruh menyendiri. Kemudian ada nama surat apa? Al-Muzammil ya. Yang berselimut. Yang mana iya berselimut itu menceritakan tentang awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa awal-awal Rasulullah SAW Menerima wahyu. menerima wahyu. Saya itu tadi ngasihnya ke kelas tahsin ya. Kayaknya Kelas saya tahsin salah. 4. Iya Semoga Ustadz, saya dicari salah. di grup nggak ada. Iya, saya salah Maaf. Adik Akwat. Ya Mbak, nanti saya share lagi ya. Itu sudah. Maka tadi teman-teman ini ya apa namanya? Sarah, suara Sarah kenapa? Afwan Ustadz, Afwan, lanjut Ustadz. Biar saya bantu share ke kelas hadis Ustadz. Iya sudah. Nah ini kalau jadi ngaji ini ketika itu ya. Jadi fi masyadil barri fayaf simu anhu. Jadi apa namanya Rasulullah SAW itu berkeringat lah ya, mengeluarkan keringat-keringat. Subhanallah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nabi. Kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita memiliki Nabi Sayyidul Anbiya atau pemimpinnya penghulu para nabi. Jadi kita itu alhamdulillah, maka kita harus senang, yang mana banyak keringanan-keringanan yang ada di umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana umur kita tidak panjang, tetapi kita beribadah itu bisa menyamai seperti orang yang usianya bertahun-tahun. Usianya bisa ratusan tahun. Jadi ada namanya amal jariyah. Amal jariyah. Mana amal jariyah itu ketika kita wafat, ketika kita meninggal, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya tetap mengalir ke kita. Itu namanya amal. Pahala itu apa? Ada yang masih ingat pahala itu apa? Ada yang masih ingat nggak pahala itu apa? Itu saya pernah memberikan kejelasan. Pahala gitu. Ganjaran sama nggak ya Ustadz? Balasan. Ya, balasan. Balasan kebaikan atau keburukan. Kebaikan ya. Ajron. Jadi pahala itu adalah balasan bagi hamba-hamba Allah yang mengikuti atau mentaati atau melakukan perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita sebagai hamba itu mendapatkan pahala. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa
duduk. Tidak kuciptakan manusia dan jin Kecuali untuk kecuali beribadah. hanya untuk beribadah kepadaku. Di sini ada yang dulu mesen, ya Allah, aku ingin jadi orang Jakarta aja. Ada yang mesen, ada yang pernah mesen kayak gitu? Enggak lah. Atau ya Allah, aku pengen jadi, ya Allah, aku turunkan di orang tua yang kaya. Ada yang kayak gitu? Enggak. Atau mungkin di sini ada yang mau jadi ini kayak Rapatar gitu. Apa? Lahir langsung jadi sultan gitu. Langsung gitu kan mungkin. Ya, kita lahir di rahim ibu kita masing-masing itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ingin kan? Enggak. Tiba-tiba kita lahir gitu. Sekarang sadar. 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini. Dan kemungkinan 100 tahun yang akan datang juga kita sudah tidak ada di dunia ini. Betul nggak? Ya, betul. Ya, Ustaz. Jadi itulah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Namanya manusia. Apa manusia? Man orang. Sia. Nusia. Lupa. Jadi orang yang suka lupa. Bener nggak? Di sini ada yang udah mulai lupa-lupa banyak. Banyak. Jadi nyariin ini pernah nyariin kacamata padahal di atas kepala. Nyariin kunci ya. Tapi taunya kuncinya dipegang. Nah, kalau sudah mulai sering lupa-lupa berarti tanda-tanda. Ya. Jadi apa namanya? Umur umati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi sampai sini ada yang mau bertanya mengenai wahyu? Ustadz, berarti itu wahyu itu diturunkan secara berangsur-angsur, dalam artian berangsur-angsur itu tadi ya, 2 poin itu tadi ya. Lonceng sama kadang datang malaikat gitu ya. Iya. Jadi berangsur, kalau umat-umat yang lain sebelum umat baginda Nabi Muhammad SAW itu nabinya langsung dapat satu kitab. Allah langsung memberikan syariat. Jadi setiap nabi punya syariatnya masing-masing, punya hukum masing-masing gitu lah. Jadi setiap nabi, Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Berangsur-angsur, maksud dan tujuannya adalah agar langsung diingat. Benar nggak? Ya. Jadi mudah diingat. Kayak kita ada sebagian orang yang mana ketika dipraktekkan langsung paham keterangannya. Ada yang kayak gitu? Ya, Ustaz. Gurunya nerangin panjang kali lebar, bukan jelasin, tapi belum terlalu paham. Ketika dipraktekkan langsung paham. Jadi ada sesuatu perkara kejadian seperti apa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril
mengutus malaikat Jibril yang yang seperti laki-laki. Nanti ada hadis yang mana tentang iman. Yang tentang iman yang mana malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW sampai lutut ketemu lutut Nabi sama lutut malaikat Jibril bertemu. Pernah dengar kisah itu? Yang mana malaikat Jibril bertanya tentang iman lah, rukun iman. Terus nanti di akhirnya ada bertanya tentang hari kiamat. Iya. Ya, akhirnya nanti sesungguhnya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ya. Jadi ente lebih tahu, gampangnya gitulah. Nah saya mah nggak tahu katanya gitu. Jadi malaikat Jibril itu kalau mewujudkan, kalau menampakkan aslinya itu besar. Sayapnya ada, memiliki 600 sayap. Dia malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. 600 sayap yang mana dihiasi intan permata. Jadi dalam hadis-hadis yang kalau kita simpulkan terkait dua keadaan ya dalam penerimaan wahyu yang dialami Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Dalam bentuk suara Lonceng. lonceng yang gemuruh. Suara itu tuh merupakan suara sayap-sayap malaikat yang berkepak-kepak ya. Iya. Jadi suara sayap, pernah dengar kan suara sayap burung pak gitu kan? Kayak gitulah. Jadi lonceng itu bukan lonceng kering gitu. Jadi kayak suara gemuruh gitu loh. Kayak mungkin ada yang pernah dengar suara pesawat di bandara kan kenceng banget ya. Mesin suaranya kan. Suara baling-balingnya tuh keras banget. Kadang suara kipas angin juga kalau kenceng juga kedengeran suara bininya sama, gemuruh lagi. Yang kedua yaitu malaikat Jibril mendatangi Nabi dalam bentuk manusia Biasa. biasa. Tapi Rasulullah tahu malaikat Jibril nih. Karena udah sering kan, udah ini. Tapi kalau para sahabat tidak tahu. Tapi habis nanti keluar keringat dingin. Gitu. Awal-awalnya takut. Ya, lama-lama nanti tidak. Kemudian di dalam kitab namanya Ibadul Qori ya, seperti dikutip oleh Imam Bahruddin kalau nggak salah, Imam Bahruddin Al-Aini. Jadi ada 7 ya, ada 7 gambaran. Ada 7 gambaran Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Yang pertama yaitu Rasulullah mendapatkan wahyu melalui mimpi. Jadi Rasul juga mendapatkan wahyu kadang melalui mimpi. Ketemu ya, wahyu mimpi. Jadi kalau kita bahas ya ini simpulkan ya. Jadi kalau hadis ini kan kita baru nomor 2 ya. Nomor 2 nanti kalau nomor 3, nomor 4 nanti ada lagi bahas. Jadi kalau disimpulkan tuh ya ada pembahasan lain. Jadi melalui mimpi yang kedua yaitu yang lonceng ya, sangat keras. Kemudian yang ketiga itu bisikan ya. Ya, dibisikkan atau yang dibisikkan kepada Nabi, ditiupkan ke dalam hati ya, atau pikiran. Kayak semacam ilham gitu. Ya. Yaitu yang keempat ya malaikat seperti mewujudkan seperti seorang laki-laki. Kalau yang kelima
malaikat Jibril alaihissalatu wassalam itu menampakkan wujud aslinya. Seperti ketika di Gua Hiro yang pertama kali Rasulullah ketemu Jibril. Yang Rasulullah takut, Iqra ma ana biqori gitu ya. Kata Jibril, baca. Saya nggak bisa baca, kata Nabi Muhammad SAW. Kadang kalau kita mendengar kisah Nabi Muhammad SAW sedih. Kisah Nabi Muhammad itu sedih. Kisah inspiratif. Kalau teman-teman punya ada sedikit rezeki lebih, beli buku tentang Sirah Nabawiyah atau kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada rezeki ke toko-toko buku di Gramedia banyak kan, toko-toko buku atau apa, baca kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir sampai wafat. Itu kisah-kisah Nabi, kasih sayang Nabi kepada umat. Sampai Rasulullah SAW mau meninggalnya masih memikirkan umatku. Kenapa? Ya pemimpin kita ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kita. Iya. Jadi ketika Rasulullah SAW di Gua Hiro, ya kemudian malaikat Jibril menampakkan aslinya. Ini ciri-ciri yang kelima, menampakkan aslinya. Kemudian baca, mana saya nggak bisa baca, langsung dipeluk. Langsung ya, nyambung lagi ke surat Al-Muzammil. Selimut. Takutan pulang. Baik lagi. Jadi ada sejarahnya. Lama-lama sudah terbiasa. Atau yang keenam yaitu Nabi Muhammad SAW langsung berkomunikasi. Langsung apa? Langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti perintahnya sholat. Tahu cerita perintah sholat? Yang kitanya Isra Mi'raj. Yang mana Rasulullah SAW kita sebenarnya dapat 50 waktu sholat. Iya, itu kan Rasulullah SAW berdialog langsung ya. Iya. Rasulullah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketemu sama Nabi apa? Nabi Musa ya. Musa. Kata Nabi Musa, umat kamu nggak bakal kuat. Umat saya aja setiap hari Sabtu aja ibadah nggak ada yang mau. Bagi kamu 50 waktu. Wah, banyak yang ninggalin dah. Itu ujung-ujungnya pas udah sampai nawar-nawar sampai 5 kan. Terus kata Musa, udah kurangi lagi, minta lagi keringanan. Terus kata Rasulullah, saya malu minta terus, katanya gitulah. Gambarannya gitulah ya. Ya, saya malu minta terus keringanan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah nggak apa 5 dah. Kisahnya. Jadi Rasulullah itu adalah contoh pemimpin. Jadi kalau bagi para pemimpin mungkin di sini ada yang jadi pemimpin, jadi leader. Saya perempuan, saya mah perempuan bukan pemimpin. Pemimpin juga, perempuan juga. Ya, perempuan juga pemimpin. Jadi pemimpin dalam dirinya. Dalam dirinya atau bertanggung jawab untuk bersama dengan suami mendidik anak. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan ditanya pemimpin. Mungkin di perusahaan,
mungkin di sini ada yang bekerja sebagai leader atau punya jabatan, ya jadi amanah, dapat amanah atau apa. Nah, itu nanti kalau ingin sukses jadi pemimpin, ikutilah seperti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pemimpin. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu Israfil ya. Jadi malaikat Israfil itu mendatangi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu pas terakhir ya. Jadi pernah malaikat Israfil itu menggantikan malaikat Jibril pernah waktu itu. Tapi tidak lama, hanya sekitar 3 tahun saja. Itu di usia Nabi sekitar 40 tahun. Jadi ketika usia Nabi 40 tahun ada momen-momen yang mana malaikat Israfil dapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi hadis-hadis yang kita pelajari yaitu hadis Bukhari ya. Jadi kita sekarang hadis Bukhari sekarang nomor 2 ya. Tapi teman-teman dicatat enggak? Iya, Ustaz. Ini Iya. ada di Ya dicatat. Iya, Saud, dicatat. Catatan ya seininya aja. Kemudian nanti di murojaah dan disampaikan lagi. Atau dapat menambah motivasi kita dalam semakin cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadisnya yaitu apa ya? Barang siapa yang man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau nggak salah ya, saya lupa, agak lupa. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Apa enggak hadisnya? Enggak, Ustadz, bingung saya. membaca itu kadang. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah, kalau enggak salah ya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Jadi kalau kita ingin nanti di surga bersama Rasulullah SAW, kita amalkan sunnahnya atau perintah-perintahnya. Salah satunya adalah memperbanyak membaca salawat. Membaca salawat. Biar semakin cinta kepada Rasulullah. Sampai di sini aja ya. Yes, Jam 9.08 insya Allah sedikit tapi kita istiqomah ya. Ya, Ustaz, kami baru masuk Ustaz hari ini. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang fikih. Ya. Jadi selang-seling aja ya. yes. Iya. Selang-seling. Jadi sekarang hadis. Nanti yang akan datang fikih. Seling aja Ustaz. Jadiin apa beragam kan? Iya, jadi fikihnya itu fikih Safinatun Najah. Jadi
nama kitabnya adalah kitab Safinatun Najah. Itu kalau di pesantren biasanya di kelas 1 diniyah atau kelas 2 diniyah. Kalau Bukhari hadis tuh, kalau hadis belajar kitab Bukhari. Nah, tapi saya tidak bisa memberikan sanad, ya, tidak bisa memberikan sanad walaupun saya dapat sanad. Kenapa? Karena ini ngajinya Online. ngaji online. Ini di zaman Rasulullah nggak ada kan ini ngaji online ya? Nggak ada, Ustaz. Belum ada. Ini bid'ah nggak? Belum ada listrik. Ini namanya, makanya ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dalam fikih itu. Kadang ada sebagian orang yang Quran hadis aja, pokoknya Quran hadis, selain Quran hadis nggak mau. Jadi kadang ada orang yang tidak, ada sebagian orang yang juga tidak bermadhab. Nanti kita belajar fikih, tapi fikih madhab Imam Syafi'i ya. Yes. Madhab Imam Syafi'i, tapi nanti sedikit kita akan bahas tentang 4 imam madhab. Imam madhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ya. Jadi kita bahas apa saja, dan pentingnya kita memiliki pondasi. Tidak hanya Quran dan hadis, karena sebagian orang ada yang pokoknya Quran hadis saja. Enggak. Jadi para ulama mengajukan Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya, seperti ini ngaji online. Zaman Nabi nggak ada ngaji online. Ini salah satu daripada qiyas atau ijma, bisa juga. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Kalau kebanyakan takutnya nanti mumet. Banyak, kita sedikit aja, sedikit. Insya Allah terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, dan saya berpesan kepada teman-teman selalu istiqomah, saling doa mendoakan, dan jadikan pencinta ilmu seperti keluarga ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz boleh tanya sedikit, Ustaz? Boleh, silakan, mau nanya apa? Ya, jadi kalau membaca di hadis kedua ini, mungkin sampai Rasulullah SAW bersabda, menerima wahyu. Atau Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Titik sampai di situ ya, Ustadz? Iya, tapi nanti di hadis nomor 3 nanti ada kelanjutannya. Oh iya, Ustadz. Maksudnya hadis itu kayak kan Rasulullah kan hidup nggak sehari dua hari ya. Ya. Istilahnya di sisi lain seperti ini pembahasan. Nanti di hadisnya juga ada, tapi nanti darinya beda. Gitu, paham ya? Yes. Contohnya gini, di hadis nomor 2 itu ada namanya dari panjang tuh, dari Abdullah ibnu Yusuf, Akbarona Kola, kayak gitu-gitu ya kan. Nanti hadis nomor 3 beda lagi darinya. Iya, betul. Tapi nanti hadisnya kadang mirip-mirip dikit, kadang ada sedikit kata yang berbeda gitu. Iya. Ya, jadi hadis nomor 2 sampai di situ kata-kata apa? Lafadznya. Iya, lafadznya, betul. Lafadznya sampai di situ. Tapi nanti hadis nomor 3 ada lagi, mirip lagi, tapi kadang susunan kata-katanya beda. Nih. Baik, Ustadz. Memotong. Ada hadis nomor 3 Akbarona Yahya. Nah, kalau hadis nomor 3 itu namanya Yahya. Kalau ini kan
hadasana Abdullah ibnu Yusuf ya. Di nomor Ya. 3 hadasana Yahya ibnu Bukair qala hadasana lain, jadi beda lagi. Tapi minal wahyu ru'ya sholihatu fil naum. Nah, ini nomor yang tadi saya ceritakan. Rasulullah menerima wahyu melalui Mimpi. Oh mimpi. iya iya. Ru'ya sholihatu fi naumi fakana la ru'ya illa ja'at. Kayak gitulah. Nanti kita belajar ya. Hadis nomor Iya, Ustaz. 3. Tadi yang 7 itu setidaknya teman-teman sudah inilah udah kayak gini gitulah ya. Udah tahu. Tapi nanti kita belajar, semoga umur kita diberi sama Allah umur yang panjang, umur yang barokah sehingga kita bisa menghatamkan hadis Bukhari ya. Amin. Amin. Insyaallah. Ada kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Jazakallahu Ustaz. Untuk ilmu. Yo, sama-sama. Saya izin pamit ya. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk ilmunya. Barakallahu. Izin live ya. Assalamualaikum.